Salam saudaraku. Salam saudaraku. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk mengusahakan ibadah, doa penyembahan malam hari ini, dan kita akan berada di kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan tahta Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas kehidupan kita. Namun biarlah kiranya firman itu nanti yang akan membawa kita, mendorong kita untuk rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah Dia Allah yang hidup. Puji Tuhan, tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, di dalam maupun luar negeri, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu kita mohon kemurahan Tuhan, kiranya rahmat dan kasih karunia-Nya nyata bagi kita malam ini lewat pembukaan firman Tuhan. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan dari kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 20 terlebih dahulu. Kolose pasal 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Puji Tuhan. Saudaraku, malam ini kita akan melihat ayat 20 sesudah kita diberkati lewat ayat 18 dan 19, dan malam ini kita maju memperhatikan ayat 20. Puji Tuhan, dan saya sudah membacanya tadi. Jadi apabila seseorang telah mati bersama dengan Kristus atau lahir baru, maka ia bebas dari roh-roh dunia. Saya ulangi sekali lagi, apabila seseorang telah mati bersama dengan Kristus atau lahir baru, maka ia bebas dari roh-roh dunia. Ia bebas dari roh-roh dunia. Hal yang senada juga dijelaskan di dalam Galatia pasal 4 ayat 3. Di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tiada lagi perhambaan. Ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita belum takluk juga kepada roh-roh dunia. Puji Tuhan. Di sini juga ditandaskan, selama belum akil balik atau lahir baru, ia takluk kepada roh-roh dunia. Seseorang akan takluk kepada roh-roh dunia ini. Amin, saudaraku. Selama ia belum akil balik atau lahir baru, ia akan takluk kepada roh-roh dunia ini. Ayat 8, Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Sebelum mengenal Allah atau sebelum lahir baru, setiap orang akan menghambakan dirinya kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya, jadi sebelum lahir baru, seseorang akan hidup di dalam penyembahan berhala. Pendeknya sebelum lahir baru, seseorang akan hidup di dalam penyembahan berhala, terikat dengan berhala-berhala. Puji Tuhan, Allah-Allah yang mati, Allah-Allah yang bisu. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Rupa-rupa tetapi satu, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Puji Tuhan, sebelum lahir baru, tanpa berpikir atau tanpa sadar,
ditarik kepada berhala-berhala. Jemaat di Korintus ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Puji Tuhan. Tapi bukan saja sidang jemaat di Korintus, siapa saja, kalau ia belum lahir baru, belum menjadi suatu kehidupan yang baru, tanpa berpikir atau tanpa sadar, pasti ia ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 115 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Mazmur 115 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, bangsa-bangsa yang belum lahir baru, bangsa lain yang belum lahir baru, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Kata pemazmur, Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat 4, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, bukan buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Puji Tuhan. Saudaraku, bangsa-bangsa lain berarti sebelum lahir baru, belum menjadi suatu kehidupan yang baru, mereka menyembah Allah yang bisu, hidup di dalam penyembahan berhala, yang pada hakikatnya bukan Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Allah bangsa-bangsa asing yang belum mengenal Allah, belum ada tanda kelahiran baru, mereka menyembah Allah yang bisu, yang pada hakikatnya bukan Allah yang hidup, bukan Allah Abraham, Ishak, Yakub, sehingga keadaan mereka persis seperti berhala itu sendiri. Jadi kalau seseorang hidup di dalam menyembah berhala, maka kehidupannya di hadapan Tuhan persis seperti berhala itu juga. Amin, saudaraku. Persis seperti berhala itu juga. Punya mulut, mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki, tetapi semuanya itu tidak dapat digunakan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Tidak dapat digunakan melayani pekerjaan Tuhan, membawa korban dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu keadaan orang yang menyembah berhala, hidup di dalam penyembah berhala. Keadaannya seperti berhala itu sendiri. Berhala buatan tangan manusia, punya kepala, punya mulut, punya hidung, punya telinga, punya tangan, punya kaki, tetapi semuanya itu tidak dapat digunakan untuk menyembah Allah yang hidup, memuji kemuliaan Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saya perlu juga untuk mengingatkan, sidang jemaat tidak boleh hanya datang dalam ibadah lalu duduk diam, selanjutnya pulang, tidak ada aktivitas di tengah-tengah ibadah itu sendiri. Itu memang sepertinya beribadah, tetapi kehidupannya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu suatu kerugian dan menyia-nyiakan waktu. Suatu kerugian dan menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu dengan sia-sia. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Filipi pasal 3. Lihat keadaan Rasul Paulus sebelum lahir baru. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Perhatikan. Demikian firman Tuhan. Judulnya kebenaran yang sejati. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Puji Tuhan. Rasul Paulus sebelum dilahirkan kembali terikat dan bermegah dengan hal-hal yang lahiriah, atau terikat dengan berhala. Amin, saudaraku. Terikat dengan berhala-berhala. Selanjutnya, adapun berhala yang dimaksud di sini adalah kelebihan-kelebihan Rasul Paulus secara lahiriah sebelum lahir baru. Adapun kelebihan-kelebihan Rasul Paulus secara lahiriah sebelum lahir baru, antara lain satu, disunat pada hari ke-8, persis seperti Yesus Kristus. Pada hari ke-8 Yesus disunat. 2, dari bangsa Israel, berarti dia bukan bangsa kafir. 3, dari suku Benyamin, suku yang ke-12. 4, orang Ibrani asli. 5, pendirian tentang hukum Taurat, ia orang Farisi. 6, tentang kegiatan, ia penganiaya jemaat. 7, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Ia tidak bercacat. Puji Tuhan. Amin. Amin. 7 perkara tersebut dibagi atas 2 bagian. 1, hal ke-1 sampai dengan hal ke-4. Itu bagian yang pertama. 1, hal ke-1 sampai dengan hal ke-4. Menunjuk sesuatu yang sudah melekat. Itu adalah sesuatu, 4 perkara tersebut adalah sesuatu yang sudah melekat di dalam diri Rasul Paulus, tidak dapat dihapuskan lagi. Amin. Sebab memang kalau kita lihat perkara pertama, disunat pada hari ke-8, itu melekat di dalam hidupnya. Perkara kedua, dari bangsa Israel. Saya ini orang Batak, sudah nggak bisa lagi dihapuskan untuk menjadi orang suku lain, Jawa atau suku lain misalnya. Itu sudah melekat di dalam diriku. Kemudian perkara 3, suku Benyamin. Itu sesuatu yang melekat juga, nggak bisa dihapus. Kemudian orang Ibrani asli, dapat dipahami, saudara. Jadi hal 1 sampai dengan hal 1 sampai dengan hal ke-4, sesuatu yang sudah melekat di dalam diri Rasul Paulus, tidak dapat dihapuskan lagi. Amin, saudara. Ini juga kelebihan yang luar biasa tentunya. 2, hal ke-5 sampai dengan hal ke-7. Hal ke-5 sampai dengan hal ke-7 adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dari Rasul Paulus. Hal ke-5, bagian yang kedua, hal ke-5 sampai dengan hal ke-7 adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dari Rasul Paulus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi hal 1 sampai dengan hal ke-4 itu sesuatu yang melekat di dalam dirinya, tidak bisa dihapus. Kemudian hal ke-5 sampai dengan hal ke-7 itu merupakan 3 perkara tersebut merupakan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan dari Rasul Paulus itu sendiri. Puji Tuhan. 3 perkara ini masih bisa dirubah. Amin, saudaraku. 3 perkara ini masih bisa dirubah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kesimpulannya, Rasul Paulus memiliki kelebihan-kelebihan, tetapi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatannya tidak benar. Tidak memuji kemuliaan Tuhan. Tidak benar, tidak memuji kemuliaan Tuhan dengan bukti
dengan bukti. Hal kelima tentang pendirian, Hal kelima tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia orang Farisi. Memiliki kelebihan yang luar biasa, tetapi kegiatannya kurang terpuji, bahkan tidak terpuji. Dengan bukti hal yang kelima. Yang pertama, hal kelima, yaitu tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia orang Farisi. Sedang orang Farisi berpegang kepada, sedangkan ragi orang Farisi berpegang kepada adat istiadat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hal kelima, Rasul Paulus berkata tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia orang Farisi. Sedangkan ragi orang Farisi adalah berpegang teguh kepada adat istiadat. Ini tindakan yang tidak benar juga. Puji Tuhan. Haleluya. Markus 7 ayat 8. Markus 7 ayat 8. Tidak lama lagi kita akan melayani persekutuan di Medan tanggal 18 pagi di Binjai, persekutuan garis depan jam 9, jam 7 malam di Medan Lauci, persekutuan hamba Tuhan. Bantu dan dukung dalam doa ya. Amin, saudara. Lewat kesatuan semakin solid, biarlah di antara kita dan kita dengan Tuhan, di antaranya Tuhan bertata. Jangan izinkan sesuatu yang tidak baik, supaya kita dipakai Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Setuju? Amin. Setuju? Amin. Puji Tuhan. Baik. Markus 7 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Markus 7 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 9, Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Puji Tuhan. Perhatikan di sini, demi adat istiadat orang Farisi, demi adat istiadat orang Yahudi, di sini kita perhatikan orang-orang Farisi mengabaikan atau mengesampingkan firman Allah, yaitu terkhusus mereka tidak menghormati orang tua, terkhusus tidak menghormati lagi orang tua. Amin, saudaraku. Itu ragi orang Farisi. Ayat 11 sampai 12. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Kemudian ayat 11 sampai 12. Di sini kita perhatikan orang Farisi suka berdalih dengan menggunakan alasan keagamaan untuk tidak menghormati orang tuanya. Untuk tidak menghormati orang tuanya. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Itu adalah suatu kegiatan yang tidak terpuji dari Rasul Paulus. Puji Tuhan. Kemudian hal ke-6, tentang kegiatan ia penganiaya jemaat. Tentang kegiatan ia penganiaya jemaat. Bandingkan dengan kehidupan di dalam kegiatan roh. Bandingkan dengan kehidupan di dalam kegiatan roh. Strip pertama, memberi diri dipimpin oleh roh. Strip yang kedua, kemudian tidak perlu diajar. Tadi strip pertama, memberi diri dipimpin oleh roh dan hidup oleh roh itu sendiri. Strip yang kedua, tidak perlu diajar oleh orang lain, sebab roh Tuhan akan mengajar dia dalam segala perkara. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi berbanding terbalik dengan kegiatan yang kedua, yaitu hal ke-6, tentang kegiatan ia penganiaya jemaat. Dapat dipahami, saudaraku. Kalau saat ini kita berada dalam kegiatan roh, ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Kalau kita berada di dalam roh, maka tentu kita memberi diri dipimpin oleh roh. Amin, saudaraku. Kemudian kalau kita hidup di dalam pengurapan yang penuh, kita tidak perlu diajar orang lain, tetapi roh itu akan mengajar kita dalam segala sesuatu, dan ajarannya itu benar, tidak salah, apalagi tidak salah. Berarti kehidupan di dalam kegiatan roh tidak mungkin menganiaya jemaat, tidak mungkin menganiaya perasaan orang lain, perasaan istri, perasaan suami, perasaan sesama, sanak, keluarga, dan lain sebagainya. Kalau ada dalam kegiatan roh, tidak mungkin menganiaya perasaan sesama kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi jelas, kegiatan kedua, hal ke-6, sekalipun memiliki kelebihan yang luar biasa, tetapi kegiatan yang kedua, hal ke-6, kurang tidak terpuji. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Kemudian hal yang ke-7, dalam mentaati hukum Taurat ia tidak bercacat. Roma 2 ayat 26. Kita langsung bandingkan dengan Roma 2 ayat 26. Roma 2 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jadi kita orang yang tak bersunat memperhatikan, bangsa kafir yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Saudaraku, tidak bersunat, tetapi ia memperhatikan tuntutan hukum Taurat, sama dengan bersunat. Amin, saudaraku. Tidak bersunat, itulah bangsa kafir. Tetapi kalau ia memperhatikan tuntutan dari hukum Taurat itu sendiri, sama dengan bersunat. Berarti bersunat artinya mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Amin, saudaraku. Mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi di atas tadi kita melihat dia menganiaya jemaat. Masa orang yang satu dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dia menganiaya jemaat? Dapat dipahami? Tadi hal ke-7, dalam mentaati hukum Taurat ia tidak bercacat loh. Sedikit pun tidak ada kurangnya, sedikit pun tiada tarangannya di antara orang-orang yang hidup pada zaman hukum Taurat. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Roma 2 ayat 26,
tidak bersunat, tetapi apabila ia memperhatikan tuntutan dari hukum Taurat, sama saja dengan bersunat. Bersunat artinya satu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau satu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, apa mungkin kita menganiaya perasaan orang lain, menyakiti orang lain? Nah, ini perlu kita koreksi pernyataan dari Rasul Paulus ini. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Kisah Rasul 22. Kisah Rasul 22 ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai dengan ayat 8, namun saya akan baca dari ayat 6. Tetapi dalam perjalanan ke sana, ke Damsyik maksudnya, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Puji Tuhan. Saudaraku, tadi di atas ia telah mengemukakan dalam tentang hukum Taurat ia tidak bercacat, tidak ada kurangnya. Tetapi di dalam Kisah Rasul 22 ayat 7 sampai 8, Yesus sendiri berkata bahwa ia adalah seorang penganiaya. Dia telah menyalibkan Yesus Kristus berkali-kali. Amin saudaraku, menyalibkan Yesus berkali-kali. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi di dalam Roma pasal 2 ayat 26, kalau seseorang mentaati atau memperhatikan tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat, maka ia satu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi kenyataannya dalam Kisah Rasul 2 ayat 7 sampai 8, Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah seorang penganiaya, menyalibkan Yesus berkali-kali. Yang mana yang sebetulnya? Yang mana yang sebetulnya? Pemikiran Rasul Paulus secara manusiawi atau pemikiran Allah yang benar? Seringkali kita membenarkan diri ketika salah dan selalu merasa diri benar. Inilah Rasul Paulus ini. Dapat dipahami saya? Yang mana yang benar? Pemikiran Rasul Paulus, kebenaran menurut pemikirannya, atau kebenaran menurut pemikiran Allah, kebenaran yang dari salib? Puji Tuhan. Baik, kita kembali kesimpulannya, ia menjalankan ibadah Taurat atau ibadah lahiriah. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Ia menjalankan ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Sebab apabila dikatakan dalam mentaati hukum Taurat ia tidak bercela, tidak bercacat, tetapi tidak satu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, berarti ibadahnya Taurat, ibadahnya lahiriah. Amin saudaraku. Puji Tuhan.
Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibadahnya Taurat. Ayo perhatikanlah ini, yang masih menjalankan ibadah Taurat, yang masih menjalankan ibadah lahiriah. Kalau tuntutan Taurat, luar biasa. Tapi soal pengalaman kematian dan kebangkitan tidak. Berarti ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Ini juga tindakan yang tidak benar. Sekalipun dia hebat dalam 7 perkara tadi, memiliki kelebihan yang tiada taranya, lebih dari orang-orang yang sejamannya pada masa itu. Tetapi semuanya hanya bersifat lahiriah. Terlihat rapi, terlihat baik, terlihat indah di luarnya saja. Ini juga tindakan yang tidak baik. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali memperhatikan Kolose 2 ayat 20 sampai 21. Kolose 2 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Puji Tuhan. Saudaraku, telah mati bersama dengan Kristus atau hidup baru? Telah mati bersama dengan Kristus atau hidup baru? Dan bebas dari roh-roh dunia. Selanjutnya, telah bebas dari roh-roh dunia. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapakah masih menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan? Yaitu pada ayat 21, jangan jama ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Seolah-olah masih hidup di dunia ini. Seolah-olah masih hidup di dunia ini, sama seperti orang dunia ini. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Telah mati bersama dengan Kristus atau hidup baru. Bahkan dia bebas dari roh-roh dunia. Puji Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa masih menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan? Jangan jama ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Persis seperti manusia duniawi. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku. Amin. Baik. Galatia 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudaraku, telah mengenal Allah, tepatnya dikenal Allah. Ini menuju kepada orang-orang yang lahir baru dan sudah berada di tengah-tengah pengembalaan. Itu yang dimaksud dikenal Allah. Ini menuju kepada suatu kehidupan yang baru dan sudah berada di tengah-tengah pengembalaan. Itu yang dimaksud telah dikenal Allah. Dapat dipahami saudaraku. Tetapi sayangnya, kembali lagi kepada roh-roh dunia, bahkan menghambakan diri kepada dunia, baik kepada berhala-berhala. Tapi sayangnya kembali lagi kepada roh-roh dunia, bahkan menghambakan diri kepada roh-roh dunia atau kepada berhala-berhala. Bayangkan, sudah dikenal Tuhan,
atau telah menjadi suatu kehidupan yang baru dan sudah berada di tengah penggembalaan, namun kembali lagi kepada roh-roh dunia, bahkan menghambakan diri kepada roh-roh dunia, kepada berhala-berhala di dunia, lebih mengutamakan perkara lahiriah daripada ibadah, mengutamakan hal-hal yang lain daripada Tuhan. Itu yang sangat disayangkan. Dapat dipahami saudara. Sudah mengenal Allah, tepatnya dikenal Allah. Apa arti dikenal Allah? Telah mengalami suatu kelahiran baru dan sudah berada di penggembalaan. Tapi sayangnya kembali lagi ke roh dunia, menghambakan diri lagi kepada berhala-berhala. Itu yang sangat disayangkan. Dapat dipahami saudaraku. Nah, segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan disebutlah itu berhala. Amin saudaraku. Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan disebutlah itu berhala. Misalnya terikat dengan pekerjaan, dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan, bahkan terikat dengan karena menuntut ilmu, karena pendidikan, sehingga jauh dari Tuhan. Nah, itu berhala. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, sekalipun seseorang memiliki harta, kekayaan, uang, jabatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, semua itu adalah roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Amin saudaraku. Roh-roh dunia atau berhala-berhala, yaitu harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, pendidikan yang tinggi, semuanya itu adalah roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Amin saudaraku. Lemah dan miskin. Lemah artinya berhala-berhala di dunia ini tidak membuat kita menjadi kuat. Lemah artinya roh-roh dunia atau berhala-berhala di dunia ini tidak membuat kita menjadi kuat. Amin saudaraku. Haleluya. Justru oleh karena roh-roh dunia ini, berhala-berhala dunia ini membuat seseorang makin lemah, tidak berdaya terhadap dosa yang ditimbulkan oleh si seteru, yaitu daging dengan keinginannya, dunia dengan arusnya, setan atau iblis, yaitu demon-demon dari roh jahat, roh najis. Itu yang disebut roh-roh yang lemah. Dapat dipahami saudara? Dua, kita bandingkan dengan pengalaman Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ayat 9 sampai dengan ayat 10, pembacaan ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Ya, tentang duri dalam daging, Rasul Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus terlebih suka bermegah atas kelemahannya.
Tujuannya supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Itu ayat 9. Ayat 10. Rasul Paulus kembali berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan karena Kristus. Alasannya adalah sebab jika ia lemah, itu berbicara tentang sengsara salib, mau rela menanggung penderitaan yang tidak harusnya tanggung, maka ia kuat. Jadi salib yang membuat seseorang menjadi kuat. Kalau roh-roh dunia, berhala-berhala dunia, apapun bentuknya itu adalah roh-roh yang lemah. Justru berhala itu yang membuat kita tidak berdaya terhadap dosa yang ditimbulkan oleh si setru. Sebab itu Rasul Paulus sadar dia terlebih suka dia berpegang dalam kelemahan. Itulah sengsara salib, aniaya karena firman, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab saat ia lemah, ia kuat. Jadi salib yang membuat kita kuat. Beda dengan orang yang merasa diri bisa, mampu. Saat dia merasa diri kuat, sebetulnya dia lemah. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang roh-roh dunia juga disebut roh-roh miskin. Miskin artinya berhala-berhala di dunia ini tidak membuat kita menjadi kaya. Miskin artinya berhala-berhala di dunia ini tidak membuat kita menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Perhatikan firman Tuhan. Pembacaan ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi jemaat di Makedonia menjadi kaya oleh karena kasih karunia. Kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, mereka itu kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan. Bahkan mereka memberi dari kekurangan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Pertama-tama mereka mengabdikan diri kepada Tuhan, barulah kepada hamba-hamba Tuhan. Itu artinya mereka telah diperkaya oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Amin, saudaraku. Sedangkan roh-roh dunia ini miskin. Sekalipun dia punya harta, dia tidak mampu memberi. Orang yang mampu memberi, orang yang mampu mengabdikan diri, orang yang mampu berbagi, itulah orang kaya. Kalau miskin, tidak mampu memberi. Paham, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi sekarang kita akan melihat jawaban di atas. Pertanyaannya tadi, sudah menjadi suatu kehidupan yang lahir baru, tapi masih menghambakan diri kepada roh-roh dunia. Dan sudah dijelaskan di atas tadi. Ya, amin, saudaraku. Jawaban di atas tadi, marilah kita jawab Kolose pasal yang kedua. Pertanyaan di atas, marilah kita jawab kembali di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 22. Pembacaan ayat 1, jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Ayat 22, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran
manusia. Hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Jadi jawabannya, mengapa telah dilahirkan kembali, sudah lahir baru, tapi kembali menghambakan diri kepada roh dunia, kepada berhala-berhala? Jawabannya, karena selama ini ia menjalankan ibadah lahiriah, menuruti perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Itu ibadah lahiriah. Itu sebabnya dia kembali lagi kepada berhala, menghambakan diri kepada berhala-berhala dunia, kepada roh-roh dunia. Karena selama dia dikenal Tuhan, dia hanya menjalankan ibadah lahiriah, menuruti perintah-perintah dan aturan-aturan manusia saja. Itulah kebenaran diri sendiri. Orang semacam ini susah berubah. Saya berani mengatakan itu. Puji Tuhan, dapat dipahami saudaraku. Lihatlah ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Matius pasal yang ke-15 ayat 8 sampai 9, perhatikan. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan, ibadah Taurat atau ibadah lahiriah berarti mulutnya memuji Tuhan, mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari firman Tuhan. Tidak mau diubahkan oleh firman Tuhan. Senantiasa mempertahankan aturan-aturan, perintah-perintah manusia itu sendiri, atau kebenaran diri sendiri. Dapat dipahami? Itu jawabannya. Jadi jangan heran, kok sudah dikenal Tuhan, telah lahir kembali, ada di tengah-tengah penggembalaan, tetapi kembali lagi menghambakan diri kepada roh-roh dunia. Jawabannya, selama ia ada di tengah penggembalaan, ia hanya menuruti perintah, ajaran-ajaran manusia. Itulah kebenaran diri sendiri. Misalnya, mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ini sama artinya mempersembahkan tubuh jasmani kepada Tuhan, tapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya di sini teguran itu dengan mengatakan, hai orang-orang munafik. Orang munafik di luar dan di dalam tidak sama, beda. Dapat dipahami. Inilah jawabannya. Kenapa terus mengulangi dosa yang sama? Karena ketika dikenal Tuhan, telah lahir baru, berada di tengah penggembalaan, tapi kok bisa kembali lagi diperhamba oleh berhala, roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Jawabannya, karena dia berada di tengah penggembalaan, menjalankan ibadah Taurat, kebenaran diri sendiri. Memang mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan, jauh dari firman. Itu jawabannya. Amin. Amin. Ayo belajar. Mulai dari sekarang belajar untuk
menerima firman Tuhan dengan rendah hati, lemah lembut. Jangan dengan kebenaran diri sendiri, jangan dengan keras hati, panas hati. Kalau salah, akui salah. Amin, saudaraku. Tidak usah malu. Dapat dipahami, saudaraku? Baik, malam ini kita ada di kaki salib. Entah apa jadinya kita ada di penggembalaan ini. Saya suruh beli HP dan mau beli HP. Harga murah saja. Tidak tahu apa artinya dia melayani Tuhan. Maka tidak tertutup kemungkinan di belakang saya pun ini tidak beres. Hanya depan saya semua rapi tersusun. Namun, sekalipun demikian, sudah ketahuan, tetap aja bertahan merasa diri tetap tidak salah. Sudah ketahuan tertangkap basah. Mulai malam ini, mengakuilah, akui semua kesalahan. Bahwa memang kita selama ini menjalankan ibadah Taurat, kebenaran diri sendiri. Dapat dipahami, saudara? Mari kita bersyukur di kaki salib. Tuhan Yesus memberkati kita.